Quick Eagle, iya, ngincer ke arah Watt mungkin. Dan bahkan kalau Watt aja sekalian. Watt sekalian, attack speednya yang kurang sih. Wah, sekalian bukan attack speednya. Immune-nya. Immune-nya yang kita ambil. Oke, kita langsung menuju ke arah lane of down, CB. Yoi, ini dia game kita yang kedua. Kita akan lihat juga skenario terbaik dan juga skenario terburuk yang sudah dipersiapkan oleh kedua belah tim di game kita yang kedua kali ini. Tentunya dimana Ray sebagai jungler dengan Pakitonya udah mulai berkutat terhadap purple buff-nya. Berbeda terbalik dengan Jasgar dengan Balmoon-nya. Justru dia ngambilin ke area orange buff. Redo Kitty juga udah mulai memberikan penjagaan. Audi CS juga udah mulai melakukan hal yang sama. Mencari informasi dan menghimpit Gamora terlebih dahulu nih di area early-nya supaya bisa melakukan clearing terhadap wave minion yang ada di area mid lane di detik kita ke-43 kali ini Ranger Mas. Alright, dan bahkan yang kalau bisa kita bilang posisinya dari tim GPX atau Geng Kapak kali ini mereka juga harus bermain dengan posisi yang cukup agresif. Melihat di level 4 nanti mereka punya Ando, mereka bisa bermain boost dan seperti kata Profesor KB, lihat dengan ada efek high end ini benar-benar mereka akan bermain ambush dan bahkan instant kill. Instant killnya ke arah siapa? Dengan possibility yang terlihat, ini ada dua orang yang sangat-sangat possible bisa di Enggas dan Gamora kah? Enggas dan Gamora, kalau menurut gua Enggas agak sulit. Audi CS sama Gamora. Audi CS dan juga Gamora. Audi CS sama Gamora. Jadi nggak masalah kalau dia untuk numbangin ke arah romernya. Romer sendiri buka boost, tapi mereka cukup. Nggak masalah. Karena Lolita bukan tipikal yang keras banget di early gitu loh. Dan ini masih bisa dimanfaatkan. Lihat di sana Rinasmi coba untuk mulai challenge aja mencari informasi. Tapi nampaknya perjalanannya dihentikan oleh anak-anak dari Bigetron Beta. Di mana damage yang diberikan dari 3 hero mampu untuk menewaskan Rinasmi. 1 poin kill, 1 poin first blood berhasil diamankan oleh Gamora. Tapi lihat ini Ray sudah mulai bermain nakal. Melakukan invasi terhadap hutan yang dimiliki oleh anak dari Bigetron Beta. Tapi nampaknya Ray nggak mau mengambil resiko. Jasgar masih bisa men-secure ke arah objektif tersebut. Dan Audi CS juga kembali mundur ke arah belakang setelah tidak mau lebih jauh lagi tentunya untuk melakukan skirmish antara Geng Kapak dan juga Bigetron di titik-titik team fight yang dibentuk. Jasgar jangan sampai terlihat sendiri seperti itu berbahaya, tapi lihat dari seorang Matt, Knockout Strike dikeluarkan menuju ke depan, Matt terperangkap nampaknya kali ini masih dari Nasmi dan sepakat dibalaskan keadaannya. Matt hilang, membuat pemain dari tim Bigetron Beta kali ini mereka tidak bisa melangsungkan menuju ke arah Turtle. Kenapa? Karena mereka harus mendukung satu Matt lagi datang baru mereka bisa team fight. Distraction, dash yang dilakukan dari tim GPX mungkin itu akan mengganggu dari tim GPX itu sendiri. Karena makin senang sih tapi ya. Rinasmi tadi kayak basic attack. Apa dimakan terus satu demi satu. Ya masalahnya kali ini dari Matt-nya udah siap. Nah kali ini Matt sangat dibutuhkan. Lihat, bakal coba dipaksa. Jasgar ke arah depan. Dan Audi CS, Nomenon Blast-nya masih coba di set up terlebih dahulu mencari posisi. Dan bahkan kalau bisa kita bilang Rinasmi dipaksa Audi CS. Kalau lo mau Nomenon Blast berarti ada channeling untuk bisa go balikin keadaan. Dan bahkan Nomenon Blast-nya for nothing. Oke. Nggak masuk area tubuh dari Nasmi nampaknya ya. Tercancel begitu saja. Dan kita bisa lihat juga masih belum ada inisiasi dari kedua belah juggler untuk ngambil ke area Turtle di menit kita yang ketiga kali ini nih Profesor KB. Ya buat sekarang kalau misalkan menit yang ketiga kayak gini, Turtle-nya bakal reset aja dan masing-masing jungler juga lebih mementingkan bagaimana cara individu mereka untuk mengamankan level terlebih dahulu. Karena kayak Gamora aja di sini, dia levelnya nggak begitu beda jauh, EXP-nya sama Ando. Cuma dari segi bagaimana cara setupnya, Audi CS lah yang pegang emang. Lolita emang pegang banget power untuk bagaimana cara dia ngambil ke arah bush. Sehingga nantinya untuk melakukan setup team fight-nya, mereka bisa lebih diunggulkan. Tapi gue yang suka dari seorang Ray adalah dia respect banget loh sama tim Bigetron Beta dengan adanya Matt. Tadi dengan banyaknya keunggulan yang dimiliki dia nggak menuju ke arah Turtle. Tapi mungkin ini akan membuatkan resiko untuk mereka. Tapi Audi CS kali ini Nomenon Blast-nya menuju ke arah seorang Ando. Dari fight terlalu sakit. Matt is coming up. Rinasmi. Sedikit dikeluarkan tapi lihat Gamora down. Dibalaskan ke arah dengan seorang Ray. Lihat damage cukup besar. High and dry kali ini. Dan bahkan di arah bottom lane mereka masih dengan aman, nyaman dan tentram. Tapi tiba-tiba Ray menuju ke arah bottom lane. Ada informasi telah terdengar. Gas, what are you doing? Jangan sampai terpick up karena Gas adalah salah satu komponen yang penting untuk tim Bigetron Beta nanti di late game-nya. Jangan sampai terpick off. Dia masih harus mundur ke arah belakang tentunya ya. Dan terlihat dari teman-teman Geng Kapak juga lebih milih untuk tidak mau mengambil resiko maju ke depan. Dan kalau kita bisa bahas dari segi emblemnya di sini Profesor KB. Ya Electro Flash sih, movement speed sangat dibutuhkan sekali bagi Gas karena ya lawannya kayak gini loh. Lihat. Eagle udah mulai dikeluarkan. Mulai masuk ke area tubuh dari Audi CS. Mungkin di bulan-bulan masih tepat untuk melakukan Demon dan Blast. Tapi ternyata Ray
Rizky masih belum bisa membiarkan dari sisi Audichess untuk pulang hidup-hidup nampaknya. Harus tumbang dan Ray masih selamat dengan ini satu buah guiding win yang dibawa oleh Fredo Kitty. Ini membuat 1 untuk nothing di area skirmish yang terjadi di menit kita yang keempat kali ini. Ingat gak Cipi aku tadi bilang, targetnya udah bukan Audi gas. CS. Yes, Audi CS sama Gamora. Benar. Kenapa? Karena Audi CS itu gak punya power cukup tinggi atau durability cukup besar seperti mungkin tank-tank lainnya. Belum ada item juga. Iya belum lah. Kalau misalnya tank-tank lain kan ada kayak macam Chow, itu dia cukup kuat di early. Kenapa? Karena dia punya immune atau mungkin hero-hero lainnya. Tapi lihat di sini cukup nakal menurut gue Jaskar karena mungkin kalkulasi yang cukup cepat berhasil lethal counter pulse Raider beserta Fredo Kitty. Flicker ke arah belakang dan langsung ring yang overturn atau tidak? No, Ando tidak memiliki ring yang overturn. Sayang sekali karena itu kalau dapat ring yang overturn momentumnya tepat karena ada seorang Ray dan Audi CS. Menurut gua ini harus berhati-hati. Kenapa? Dia harus coba udah mulai main ambush juga. Dan mungkin dia coba bisa main ambush bareng Gamora atau mungkin sama Jaskar bermain bertiga. Untuk apa? Melakukan ganking. Oke, dari GPX mereka punya dari segi damage yang besar, tapi di balik damage yang besar memiliki durability yang tidak sebesar itu. Benar banget, dan ini harus dimanfaatkan di maksimal terutama dari Bigetron Beta karena pasti punya celah dan juga kelemahannya tersendiri. Terlihat dari sini, di mana Turtle sudah mulai di-poking, Circle Giggle dan kita juga mendarat sekali itu pada seorang geser itu ternyata dari segi Jaskarnya memanfaatkan damage dan juga dari segi emblem jabatan saat bagaimana 2 Turtle berhasil di-secure untuk menit kita yang ke-6 kali ini. Teamfight belum selesai, di mana Wet sudah mulai terhimpit dan belum bisa melakukan misi pelarian langsung dihentikan begitu saja lenang dari Bigetron Beta. Masih mau lebih, Gamora maju ke depan, Rinas menjadi belah-belah tapi Rinas still survive. Gadingnya dibuka, Dominic Force sudah mulai dibuka juga oleh seorang Matt. Mengobrak-abrik line up dari belakang tapi lihat Fredo Kitty still survive namun tidak dengan seorang Ando. Ando harus tewas di tangan seorang Matt. Masih mau lebih nampaknya dengan Bigetron Beta tapi tidak dengan Fredo Kitty. Masih bisa mundur, still alive dari Fredo Kitty dengan guiding win yang ia miliki. Begitupun juga dengan Rinasmi yang memberikan bala bantuan. Hanya berhenti sampai di sana Ando yang menjadi korban terakhir dari anak-anak Bigetron Beta. Weakness point terbuka tapi lihat 1 buah charge langsung menumbangkan seorang super rawat. Kali ini permainannya sangat bagus Audi CS. 2 momentum yang dia buat. Pertama dia buat momentum di arah Turtle. Dia menutup gameplay dari tim GPX. Kedua dia menumbangkan awat ketika crossbow of tanknya udah menyala. 2 momentum dibuat Audi CS itu adalah sebuah hal yang besar banget yang bisa mereka korek dari blunder yang dilakukan oleh tim GPX Profesor. Iya, apalagi dengan kita tahu ya Guardian Bulwark ini kan jawaban dari Suprawa Supriyadi dengan one-one-nya. Cuma balik lagi ingat ini early game. Geng kapak, mereka ini lagi bawa line up ke arah late game-nya. Nah, itu udah late game. Kebalikannya nih, Bigetron Beta sekarang mau main cepat. Mereka mau manfaatin dengan Balmond yang sangat powerful sekali ketika kita ngomongin soal Lord, Turtle. Ini mau mereka manfaatkan dan 25 detik lagi menurutku jangan sia-siakan momentum. Bigetron Beta bisa loh all in di Lord pertama kali ini. Gua setuju banget. Tapi ingat, jangan lupakan Ray dan juga Ando. Ini 2 damage dealer yang akan menjadi mara bahaya bagi mereka. Setuju. Masalahnya di oke, kita bilang Lord kali ini di menit yang ke-9 itu lembek lah ya, cepat banget. Tapi bukan masalah Lordnya. Keuntungannya laning phase-nya berapa turret yang bisa lo dapetin, berapa banyak gold yang bakal dapetin karena adanya Lord 1 itu. Benar. Tapi ini menariknya juga dari kedua belah tim gak sama kayak game yang pertama ya. Dimana dua-duanya sama-sama punya pertahanan yang cukup kuat. Walaupun kalau bisa dibilang berkaca dengan game yang pertama justru di sini Watt yang agak struggling. Karena terlihat dia harus menelan kill 1 kematian. Berbanding terbalik dengan Gas yang udah dapetin 1 point kill dan juga 1 point assist. Ini merupakan modal awal yang bagus juga buat Gas. Lord yang pertama hadir tapi objektif turret masih bisa dijaga. Sudah mulai dipoking juga oleh Jaskar. Dipancing keributannya oleh anak-anak dari Bigetron Beta. Dari Nazmi juga udah mulai memposisikan dirinya di area 1 rumputan. Jaskar memilih untuk mundur. Belum ada setup lebih serius lagi nampaknya dari Bigetron Beta atas Lord. Karena geng kapak masih berusaha semaksimal mungkin untuk menembus pertahanan mid lane yang sedari tadi dijaga oleh Gamora dari anak-anak Bigetron Beta. Oke, Ray menjadi para pembuff terlebih dahulu. Karena dari tim GPX tahu akan ada sedikit keuntungan dari tim Bigetron dalam tim fight yang akan dimilikinya di Lord yang pertama. Jadi mereka tidak terlalu membuka terlebih dahulu. Iya, dia kalau yang main sabar kali ini. Buat sekarang Audi CS cuma butuh informasi. Udah nggak lebih dari itu. Karena kalau seandainya, nah ini salah satu informasi yang lumayan penting kayak Ando. Benar, Ando masih bisa mundur ke belakang. Efek trip masih belum bisa memberikan hal yang maksimal karena Gamora nampaknya. Dimana justru Ando yang harus dipanis. Dan 1 untuk nothing dari skirmish yang terjadi di area mid lane ini dimanfaatkan oleh anak-anak
anak Bigetron Beta terlihat mereka langsung melakukan poking ke area Lord Ranger, Mas. Oke, tapi masalahnya mereka tim fight 2 versus 4. Ini bukan hal yang baik dan sudah pasti Lord akan diamankan oleh tim Bigetron Beta. Tapi mungkin Awad bisa membuat sedikit hadiah kecil-kecilan untuk GPS untuk mendapatkan Pertukaran. Iya, minimal setidaknya tidak sedih-sedih banget kehilangan sebuah Lord. Jadi dia tukar dengan satu buah turret di arah top lane. Dan bahkan kalau misalnya menurut gue pribadi, kalau ini Lordnya berjalan dengan lancar, mulus, ini mungkin ada 2000 gold difference lagi tambahan. Oke, lihat tadi satu buah ini yang pertama masih di hold oleh Ando. Belum mau di follow up ke area Audi CS, tapi nampaknya gerombolan wave minus sudah mulai dimaksimalkan oleh anak Bigetron Beta. Cornfield belum diaktifkan, ini membuat dari geng kapak langsung mundur ke arah belakang. Untuk menghindari serangan yang diberikan, center turret tak terselamatkan yang membuat teman-teman dari Bigetron Beta berhasil men-secure objektif tersebut. Rinazmi masih berusaha untuk memukul mundur beberapa hero dari Bigetron Beta di area teritorial yang ia miliki. Lord sudah mulai dikawal nampaknya. Terlihat dari Bigetron Beta sudah mulai memaksimalkan Lord tersebut untuk menghancurkan satu inner turret milik anak-anak geng kapak di menit tank 10 kali ini. Oke, tapi nampaknya lebih dari 2000 gold difference lagi kali ini udah menuju ke arah 4000 gold difference. Oke, dengan satu Lord saja dan bahkan masih melanjut jauh tinggi dan Ando tidak berhasil mendapatkan satu buah poin menuju ke arah belakang poin star murnya. Dari tim GPX kali ini mereka masih sabar karena mereka sadar banget di sini mereka nggak punya damage power untuk memukul mundur tim Bigetron Beta. Mereka bawa game ini ke arah late game ternyata nampaknya. Iya, benar sekali. Dan bahkan Lord yang pertama, ini kayak teman-teman geng kapak di game yang pertama nggak sih Prof? Dimana semua inner turret akhirnya bisa dimaksimalkan oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Iya, karena balik lagi sih dengan satu Lord ini langsung membedakan gold jauh banget. Makanya aku bilang dengan Balmond, manfaatin aja udah. Karena Lord tuh udah pasti secure. Nah, dengan Lord secure kayak gini, nanti untuk enhance Lord mereka bakal pegang kendali. Karena apa? Karena mid turretnya dari Bigetron Beta masih ada. Yang terpenting tuh itu. Iya, goldnya advance, stage-nya tinggi banget. Asal nggak ke pick off aja, menurutku Bigetron Beta oke lah untuk team fight 1 menit ke depan. Sama kalau tahan aja tahan. Kalau menurut gua ya, yang penting dari tim dari Bigetron jangan sampai ada yang ke pick off sama sekali. Jangan sampai ada yang ke trigger sama Awad. Oke, kita lihat Awad yang ngedapetin poin, tapi lihat 3%. Lihat langsung gas tumbang begitu saja. Belum ada satu buah crossbow of tank. Bakal coba dipaksa, dinyalakan oleh Awad. Bakal coba dipaksa Rinazmi kali ini. Dan bahkan Matt bisa mundur membuat sebuah poin untuk Rick. Ketika Rick tidak ada, mereka tidak memiliki damage yang cukup tinggi. Matt bahkan absorb damage-nya masih ada. Kali ini Watt belum cukup damage dan tersisa Rinazmi yang mengejar habis-habisan ke arah seorang Matt. Tapi itu nggak sendiri. Masih ada Gamora yang merasa mempertahankan posisi dari Gamora kali ini yang bahkan membuat Rinazmi harus mundur. Lethal counter masih belum cukup. Lethal counter is not enough. Ya belum cukup untuk menembakkan Rinazmi dan itu satu hit lagi ya. Jasgar masih coba untuk mencari informasi, nampaknya masih terlihat gemas terhadap Rinazmi yang low HP. Tapi ternyata Rinazmi masih bisa recall ke area belakang dan baru aja dibahas ya tadi Arma Ranger juga Profesor KB. Dimana jangan sampai ada satu hero yang terpick off, justru satu miss movement itu dimaksimalkan oleh geng kapak. Akhirnya enggak tadi yang harus tewas. Dan bahkan satu hal, kalau bukan karena Gamora itu Rinazmi nggak bakal mundur. Lihat damage Terrify-nya. Terrify-nya terlalu sakit sih. Terlalu sakit kita lihat tadi. Benar, itu udah terlihat banget dan terasa banget damage yang dibelakang oleh Gamora. Dia benar-benar udah keep up dan juga catch up. Tapi lihat, Rinazmi udah mulai coba untuk mengejar ke depan. Tapi Lord lagi-lagi dimaksimalkan tuh kali kedua oleh seorang Jergan. Mereka coba untuk pasangkan tipe maju ke depan. Matt menjadi bulan-bulanan. Di mana Fredo Kitty menjadi jawaban dan fokus utama dari seorang Matt. Namun ternyata loncatan masih belum berhenti sampai di sana dari seorang Matt. Tapi lihat Jergan udah menjadi bulan-bulanan dari seorang Matt. Namun ternyata double kill. Berhasil diamankan seorang Matt looking for another kill. Ternyata tidak, di mana 3 hero, 3 member Tristan dari Bigetron Beta untuk milih untuk mundur ke arah belakang. Namun Lord, dia area mid lane nampaknya harus dihentikan oleh anak-anak dari geng kapak. Ada 2 hal yang menjadi pertanyaanku. Geng kapak ini maksain fight di area Lord tadi tuh itu beneran ada call yang bagus banget. Iya, serius. Yang pertama, berani banget itu. Iya, yang pertama mereka mencoba untuk mengambil Lord kalau dapat bonus. Yang kedua, ini timing untuk Lordnya muncul kelamaan. Jadi fight-nya bakal tetap dipegang sama geng kapak. Dan lihat Lord-nya, jadi Lord giveaway. Oke, dan bahkan satu hal lagi. Tadi mereka coba untuk menggunting yang Matt tumbang. Crossbow of tank hanya untuk Imin. Tapi sorry to say Gamora, where are you going? Dan lihat Terrify damage-nya terlalu sakit. Rey memilih untuk mundur. Dibandingkan dia harus kehilangan dirinya. Terrify again dari Gamora. Yang membuat seorang Pak Vitonya menjadi linglung nampaknya di sana. Tidak bisa maju ke depan. Maju, tumbang. Mundur,
Gak dapat point kill. Benar banget. Raisa banget kan? Iya, serba salah ya tadi ya. Dan gak mau ngambil resiko juga dari Ray. Dia prefer untuk reset aja sambil menunggu momentum yang nanti akan diciptakan. Dan ini kalau bisa bilang di menit ke-14 sudah terlihat udah mulai equal juga nih Profesor KB antara Bigetron Beta yang tadi sempat nge-leading. Dan juga Geng Gapai kalau udah terlihat udah dapetin celah yang mau mereka bawakan. Oke, Game kita yang kedua. tanda kutip ya, jadi. Udah jadi. Karena makanya gue bilang tadi kayak oke, jangan sampai ini Lordnya tiba-tiba malah jadi Lord yang dibalaskan sama teman-teman dari geng Kapak. Buat sekarang, Fredo juga harus respect sebenarnya terhadap damage deal yang terlalu banyak kayaknya soft skill yang keluar. Dan bakal lihat Fredo udah pasrah, dia guiding winnya ke depan untuk nge-distract sedikit. Memberikan waktu kepada pemain dari tim GPX untuk bisa mundur. Lihat Super Awat harus mundur bersama dengan Rinasmi. Dan ini adalah momentum dari Gas untuk bisa memberikan dengan heavy crossbow-nya. Tapi dia belum memiliki itu. Sebuah skill yang masih di cooldown yang tampaknya tidak bisa dipaksakan. Jaskar terlalu dalam. Iya. Oke, kita anggap aja tadi mungkin ada sebuah sedikit kesalahan itu bisa merubah segalanya loh. Misklik. Iya, itu lebih ke ngecek high ground. Cek high ground. Wah bahaya nih mundur. Iya, dia coba Bisa ke jadi. Iya. Wah, tanahnya nggak rata. Benar, bisa Makanya, jadi. makanya. Bisa jadi. Bahaya banget kalau seandainya tadi terlalu overextend juga bagi Iya. Jaskar. Karena di satu sisi kalau misalkan melihat dari wattnya sendiri, dia udah jadi Scarlet Phantom loh. Hati-hati kritikalnya. Ingat, ini belum di nerf one-one-nya. Belum patch baru. Sekali lagi kita ingatkan ya teman-teman ya. Kritikalnya masih bisa dimanfaatkan. Dan lihat ini dia, Rinasmi counternya. Lihat damage dari Gamora. Dan tahu nggak Gamora ini untungnya belum bikin glowing one. Udah punya glowing one, itu Asmi nangis. Iya. Apalagi kita tahu kan buat sekarang itu jenis one-nya akan menambahkan penetration by damage per second. Jadi makanya akan sangat masuk akal ketika glowing one akan membunuh perlahan bagi Rinasmi dan juga Ando. Ando bahkan ini menurutku harus respect dengan Athena Shield sih. Karena kalau misalkan match up, berat banget buat dia. Ando tuh pasti instant kill. Pasti. Langsung 16 telah dikeluarkan kali ini. Informasi telah diberikan. Para pemain tim GK, Pak Rinasmi again seperti biasa mencoba untuk melakukan cutting dari belakang. Tapi Enggas sudah tahu posisinya selalu terancam. Lihat, Enggas langsung berada jauh dari teritorial Lord. Pemilihan posisi yang cukup tepat menurut gue. Melihat ada konsil telah dikeluarkan, informasi telah diberikan. Ando menjadi pilihan utama. Tapi ternyata Ray kali ini tidak terdeteksi kah? Dan surprise Kar hingga Overton tidak ada tepakan flicker oleh terhadap seorang Gas dan gak berhasil. Malah membuat Ando segera maut mundur ke arah belakang. Mate again menjadi distraction para pemain dari tim Geng Kapak mundur ke arah belakang dan Ray-nya tertangkap. Dan bakal ditumbangin. Dan para pemain dari tim GPX kali ini mereka kehilangan retribution power. Gas mencoba ditumbangin karena nggak ada spin lagi. Gold Liner dan bahkan crossbow of tank di cover dengan Wizard Raja. Gamora udah mulai coba untuk mundur ke belakang tapi ternyata damage yang belakang Saroma terlalu sakit. Pembantaian masih belum berhenti sampai di sana. Dua-duanya sama berisik keras untuk bisa menembakkan satu sama lain. Jaskar masih bisa mundur ke belakang. Rinasmi udah mulai menghambat perjalanan pulang dari Audi Chase dan juga Watt. Terlihat dari Matt sudah menjadi pelan-pulanan. Circling Eagle tepat mendekat tubuh dari seorang Matt dan juga Audi CS benar-benar tidak diperbolehkan pulang nampaknya secara hidup-hidup. Tapi dari sisi Fredo Kitty belum maksimal untuk maju ke depan begitu pun juga dengan Rinasmi di mana dua hero durability dari anak-anak Bigetron Beta masih bisa selamat dan mundur ke area belakang. Dan apa yang terjadi dari tim fight yang ada? Karena ini kalau bisa gue bilang selama Gamora gak ada tadi itu Rinasmi masih bersinar kok. Ya masalahnya itu yang pertama. Dan yang kedua menurutku fokus dari Gamora itu adalah menyerang Awat. Dan itu cukup beresiko sebenarnya. Karena apa? Karena punya Winter itu menjawab. Kalau nggak punya Winter nih abis ini, apalagi kalau Andonya sengaja nih Union Overturn-nya ke Gamora dan Winternya kepake sedikit aja, wah Gamora terancam fix. Masalahnya karena targetingnya Watt tadi udah on point banget. Dia nggak ngincer ke arah Mat. Masalah satu hal nih Profesor KB. Oke, memang Gamora punya instant kill terhadap Watt, tapi problemnya itu adalah sebuah high risk high reward. Iya. Ada baiknya Gamora sekarang melakukan cover terhadap seorang Gas. Bakal coba dipasang, mundur ke arah belakang, informasi telah diberikan. Matt masuk terlalu dalam. Ini akan ditukar dengan satu buah Lord kah? Karena Rinasminya masih bebas. Dan bakal lihat crossbow tank yang menyala. Menuju ke arah Gamora, tapi ternyata lihat ke arah yang lain. Gamora menghindari dan bakal Lord kali berhasil diamankan tim Bigetron Beta. Kalau tidak ada Lord diselamatkan, ini akan menjadi sedikit pertanda bahaya. Mundur ke arah belakang, walaupun gak berani. Audi CS merelakan immortality dan bahkan oh my god, Wheel of Nature-nya nyala. Rinasmi menggunting dan bahkan Jaskar berhasil mendapatkan Fredo
tersakiti. Nggak ada darah tambahan. Ya, 3 member harus hilang. Tadi Ngas masih bisa selamat harusnya. Tapi dia coba untuk membelikan coveran ke area Audi CS yang sudah terhimpit. Ini membuat beberapa hero. Gamora, Ngas, dan Audi CS hilang. Dan Lord lagi-lagi ini menjadi Lord giveaway. Dan bahkan belum bisa masuk ke area base turret yang dimiliki oleh teman-teman Geng Kapak. Center turret yang sedari tadi dijaga harus tumbang. Dan bahkan looking for another turret. Tentunya dimana satu struktur bangunan inner turretnya pun harus runtuh kembali. Di tangan anak-anak Geng Kapak. Satu wave minion akan dimaksimalkan. Tapi satu lethal counter yang dibuka oleh Jaskar mampu untuk memukul mundur anak-anak Geng Kapak di area teritorial yang dimiliki oleh teman-teman Bigetron Beta. Di under kondisi dari GPX ini the best thing yang dia bisa lakukan. Dan tiba-tiba langsung dari segi gold leadingnya mereka mengungguli dari Geng Kapak. Plus 1 poin penting di sini, turretnya hanya berbanding 1 saja. Makanya itu sempat kita mention sebelumnya bahwa Geng Kapak ini late game-nya powerful banget. Gamora bahkan langsung build ke arah Necklace of Durance karena dia tahu ini untuk menumbangkan karir Nasmi. Lagi dan lagi itu adalah tugas dia. Dan dia melewatkan tugas tersebut tadi ketika di invite. Makanya enggasnya udah pasti bakal kena zoning sama Rinasmi. Disikat abis karena Di Falling Star Moon. di Falling Star Moon. Jadi kalau satu hal lagi sih yang harus kita perhatikan dari posisi tim GPX ini ya. Dimana Ando belum melakukan maksimal dalam minggu overturn-nya. Belum berhasil melakukan trigger entah Wither atau apapun. Tapi satu hal yang pasti adalah tim Bigetron ini nggak boleh langsung fokus ke arah Watt. Ya, itu Menurut dia. gue possibility dia tumbangin Ray itu sangat bisa lebih mahal. Kenapa? Iya, pemegang Retri. Damage besar. Damage besar. Ray nggak bisa di cover. Oke, Terus juga kalau kayak Ray bisa backstep dari tadi kan. dia digunting. Iya makanya Ray sama Rinasmi ini tugasnya pokoknya ngejauhin damage dealer kayak enggak. Gini loh, logikanya kalau bawa Lolita, emang jangan incer Lolitanya. Incer yang nanti bakal nge-follow up Lolitanya. Siapa? Enggas, Gamora. 2 itu tumbang, udah. Teman-teman dari Bigetron Beta masuk, itu cuma loncat-loncat nyamat. Abis itu mereka pasti bakal kemakan sama Supra Supriyadi. Ya, tapi sekarang udah tebal ya. Kalau tadi di early nggak apa-apa lah. Nggak masalah. CS. Tapi sekarang udah nggak bisa nih posisi. Udah bukan udah jawaban ya. Udah bukan jawaban. Oh, Malah bakal wasting banget di Ya, sini. CP. setuju sih benar banget. Ini momentum dan fokus utama dari teman-teman GPK adalah dealing damage utamanya yang Gas dan juga Gamora yang menjadi PR. Karena dari tadi dia juga bisa memaksimalkan posisinya. Dan Ando juga agak sedikit sulit untuk bawa pola permainan yang diawan. Walaupun dari tadi damage yang diberikan udah mulai sakit. Karena udah ada beberapa item-item jahat yang sudah mulai dikantongi oleh Ando di menit kita 21 kali ini. Bahkan dia kayaknya under banget untuk farmnya. Dia sampai bikin dire hit. Itu kayak oke. Wajar lah untuk hero ambush yang hitungannya juga dia tidak begitu banyak untuk dari segi point kill. Dan di satu sisi lainnya menurutku Winter adalah jawaban yang paling tepat untuk keadaan Ando saat ini ya. Karena dengan Luminous Blast itu dia bisa di stop. Dan juga dengan Gamora, Arcane Shard-nya itu terlalu sakit damage-nya sehingga menimbulkan sebuah gerakan agar Andonya tidak bisa join team fight. Dan menurutku dengan Winter Truncheon itu udah ngejawab banget apa yang harus dilakukan Ando di menit-menit kayak gini. Keputusan Gamora ini bagus banget, dia ngambil crossbow of tank, mau nggak mau. Biar itu untuk immune. menyelamatkan diri dia. Dibandingkan dia harus memberikan Falling Star Moon atau segala macam pun hal yang lain yang menurut gue pribadi ya, di menit segini ini nggak worth it untuk ditukar dengan nyawanya. Iya benar banget. Satu hal, Gamora ini harus ngejaga pergerakan dari seorang Rinasmi. Rinasmi ini bakal ketakutan banget harusnya dengan damage yang dimiliki dari seorang Gamora. Tapi kalau Gamoranya masuk ke dalam coba untuk numbangin Watt. Oke, gue tahu damage-nya besar. Tapi kalau Gamora nggak ada, daya power Bigetron Beta ini turun loh. Dia mengandalkan karakter gas loh. Itu dia, kita akan lihat tentunya ya dari sisi anak-anak Bigetron Beta dan di mana teman-teman Geng Kapak juga udah melakukan poking karya Lord kita yang yang keempat bahkan udah dipandangi dari Jaskar dari kejauhan. Belum ada inisiasi lebih lanjut lagi, Fredo Kitty juga udah mulai diketahui posisinya oleh Audi CS. Jangan komit sih Geng Kapak. Udah kayak gini aja nih, reset. Lagi, Balmon lawannya ya? soalnya. Itu menurutku ya lebih baik ngadu kontes team fight deh daripada kontes Lord. Balmon tuh lebih secure soalnya. Kalau kontes team fight, Balmon, Cyclone Sweep doang yang bisa diandalkan. Karena dia bisa ngandelin 2 kan, dari Retribution dan juga lethal counternya. Iya, jadi kayak punya Itu 2 dia. Retribution. Dan damage-nya juga lethal counter lebih sakit, Benar. 3100 Itu loh. terlihat dari beberapa kali objektif sih, 3 kali Lord Sawi nih. dan juga 2 kali Turtle itu dimanfaatkan oleh Jaskar dengan sangat baik. Dia memaksimalkan hero yang digunakan di game yang kedua ini dengan luar biasa baik tentunya. Dan kita juga ada Geng Kapak di mana dari sisi celahnya juga dia bisa dapetin celah yang dia inginkan. Walaupun ini masih belum dapetin celah dan momentum yang kayaknya belum tercipta juga dari kedua belah tim. Sama-sama coba untuk poking dan colek-colek aja karya Lord.
Tapi balik lagi itu hanya colek-colek aja sampai nantinya ada yang benar-benar ke-trigger untuk maju ke arah depan. Oke, tapi tadi ada rencana pembunuhan di arah Purple Buff. Mereka Top mau lane coba tadi ya. iya, mau surprise ke arah Gamora. Udah gue liatin ya, tapi Gamoranya untungnya aware. Dia nggak lewat situ sama sekali, dia nggak ngecek bus sama sekali. Ini gara-gara ada tadi nggak sih matnya ketemu. Iya, Mat ketemu sama satu lagi. Ray-nya sempat terlihat masuk ke arah bus. Itu langsung mencium bau-bau busuk ya. Dibandingkan dia lewat, gak sengaja wagadigau. Iya, masih ditahan. Masih ditahan. Benar, Skating Lordnya yang sangat bagus. iya, benar-benar ditarik ulur loh dari tadi. Belum ada yang mau komit dua-duanya, Bro. Gak akan ada yang mau komit karena balik lagi lawannya Balmond buat sekarang. Jadi antara emang nunggu momentum siapa yang bakal ketangkap duluan. Atau bener-bener ya udah tinggal bait aja biar Just Guard-nya yang bakal dialin sama teman-teman dari geng Kapak. Yes, terlihat Jasgar juga udah dari tadi memantau aja. Mendampingi, udah didampingi juga oleh beberapa hero dari teman-teman Bigetron Beta Ray. Udah mulai terus melakukan poking, Jasgar udah mulai beranikan diri untuk menetapkan langkahnya untuk lebih jauh lagi dekat ke area Lord kita yang keempat kali ini. Udah mulai coba untuk di cyclone sweep di sana. Belum ada follow up lebih jauh lagi. 5 member berkumpul di area titik yang sama. Dengan adanya beberapa hero tersebut memilih untuk mundur. Nampaknya dari teman-teman Bigetron Beta belum mendapatkan posisi yang aman dan nyaman. Tapi Renazmi ingin melakukan cutting dan porak berada dari belakang Ranger Mas. Oke, tapi bukan hanya itu aja, Number Blast dibuat untuk setup counter, tapi tidak tercounter, ditarik ulur. Seperti kata Profesor KB, skating, tarik ulur, jangan komit. Tapi kalau kali ini posisinya mereka bisa komit, kenapa? Banyak source skill yang sudah keluar. Ya, Tapi itu udah 2 ultimate yang penting sih. Enggak juga udah gak punya ultimate loh by the way. yes, gak ada ultimate, tapi problemnya adalah satu, di mana crossbow of tank kali ini sudah menyala. Masih ada Win of Nature, Jasgar terbuka dan bakal merelakan dirinya. Crossbow of tank menunjukkan seorang gas. Ada Win of Nature, tapi ternyata ditutup. Gamora terberhentikan pergerakannya, mencoba distraction. Win of Nature tidak ada lagi kali ini untuk seorang gas. Ingat, jangan lupakan itu. Dan bahkan mereka kehilangan immortality. Dominant Blast, Medgar, Demonic Mortar bahkan hilang. Oh my god, Tado hingga over the Winter Thrasher, waiting for gas. Dan bahkan WON membuat Super Supriyadi still survive. Shutdown didapatkan. Dan again Terrify. Gamora save the day. Gamora save the day. Gamora triple kill berhasil membuat tim GPX pocar pacir. Yes, harus terporak-porandakan dan terlihat GPK kehilangan 4 pemain. Tapi 2 member dari Bigetron Beta masih selamat dari tim fight besar yang terjadi, Profesor KB. Iya, tapi di satu sisi mereka juga nggak bakal bisa melakukan Lord karena lawannya adalah Ray dengan Retribution. Jadi kayaknya bakal lebih ke arah setup aja di arah top lane. Turret juga bisa aja ditumbangkan dengan banyaknya wave minion yang hadir. Dan ini harus menunggu Jasgar terlebih dahulu. Nggak ada gas. Jasgar baru 9 detik lagi dan teman-teman dari geng Kapak memakan banyak banget source yang terlalu wasted. Watt juga mungkin gak menduga-duga bahwa masih ada Arcane Sand dan itu 320 gold shutdown point yang begitu banyak. Benar, ini udah mulai coba untuk dicicilin aja oleh Gamora dan juga ODCS. Terlihat dari damage yang diberikan oleh Gamora udah mulai terasa ke area Lord. Jasker sedang dalam perjalanan langsung melakukan inisiasi poking ke area Lord kita yang kelima. Bahkan sudah mulai pantau dan dipandangi oleh Ray dari kejauhan. ODCS laku Romer sudah mulai membuka inisiasinya, maju ke depan memukul mundur dari sisi Ray, Terrify dan bahkan efek dari satu benar-benar sudah mulai masuk ke area tubuhnya. Tapi Gamora terlalu dalam maju ke depan langsung dipanis oleh seorang Ray. Shutdown berhasil terapkan. Lord belum terpanis oleh anak dari Bigetron Beta. It's will disaster nampaknya. Tapi terlihat dari Jasgar masih memposisikan dirinya untuk mensecure karya Lord dan lethal counter berhasil mengklaim karya Lord kita yang kelima. Gamora dan Audi CS dibayarkan dengan dari Lord yang mahal. 5 versus 3. 30 detik lagi. Iya, makanya 30 detik lagi. Dia masih jauh dan dia mencoba untuk maksa one strike boost. Mereka bakal ke atas Lordnya. Iya, dan terlalu jauh dilepaskan begitu saja. Ini malah bakal coba dipasang. One strike push, ini yang cukup berbahaya, dilepaskan Lordnya. Tidak di counter dan bahkan gas harus tumbang. Tapi masih bertahan hidup. Wow, my god, immortality Jasgar bersama dengan Winston Sanchez. Tidak terlalu lama. Looking for wipeout. Oh my god, ini bencana. Lordnya dikacangin karena mereka butuh base-nya. Renazmi seperti biasa langsung dan GPX take the game 2 poin penuh. What a epic comeback from geng Kapak. Iya, makanya tadi aku udah ngeliat detikannya. Sama, aku juga udah lihat. Detikannya 15, artinya apa? Lordnya udah lewat dong untuk spawn. Bukan menit yang ke-11, detik yang ke-11. Detik 11 sama detik ke-41. Yang kedua, Lordnya ke atas.